Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi menggunakan TOGAF ADM pada SMP IT Ayatul Husna. Berikut ada anggota kelompok kami. Ada Ilham Hayu Haji dengan NIM 19210697. Ada saya Farah Ferdo Firmansyah dengan NIM 19210694. Lalu ada Renaldi Ardiansyah dengan NIM 19210695. Dan terakhir ada Muhammad Dirgom Dava dengan NIM 19201044. Berikut adalah latar belakangnya. Pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, sistem informasi juga berperan penting dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. SMP IT Hayatul Husna adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah menengah pertama atau SMP swasta yang beralamat di Kampung Tonjong, RT 09, RW 05, Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini proses bisnis yang ada di SMP ini belum terintegrasi dengan baik karena masih menggunakan Microsoft Word dan Excel untuk pengolah data. Selain itu, metode penyebaran informasi yang digunakan adalah melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan sebuah pemodelan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi pada SMP IT Ayatul Husna agar sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis yang ada. Untuk pemodelan perencanaan sistem informasi ini, digunakan metode TOGAF ADM atau Architecture Development Method. TOGAF menyediakan tahapan proses yang digunakan dalam pemodelan enterprise dan menawarkan langkah-langkah sistematis dalam proses perencanaan sistem informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, serta menghasilkan sebuah arsitektur enterprise yang bisa dijadikan sebagai arah dan kontrol untuk pengembangan sistem informasi ke depannya. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang ada sebagai berikut. Satu, ada bagaimana mengatasi kendala integrasi sistem informasi di SMPIT Ayatul Husna yang saat ini masih menggunakan Microsoft Word dan Excel untuk pengolahan data. Dua, apa tahapan yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan enterprise arsitektur menggunakan metode TOGAF ADM pada SMPIT Ayatul Husna. Ketiga, ada bagaimana pemodelan arsitektur enterprise sistem informasi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penyebaran informasi dan akses data di SMP IT Ayatul Husna yang saat ini menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Lalu ada tujuan penulisan, merancang dan mengimplementasikan enterprise arsitektur untuk merancang dan mengimplementasikan enterprise arsitektur menggunakan metode TOGAF ADM yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis di SMPIT Ayatul Husna. Kedua, ada meningkatkan integrasi sistem informasi. Untuk meningkatkan integrasi sistem informasi di SMPIT Ayatul Husna, sehingga proses pengolahan data yang saat ini menggunakan Microsoft Word dan Excel dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, ada meningkatkan penyebaran informasi akan akses data untuk meningkatkan penyebaran informasi dan akses data di SMPIT Ayatul Husna melalui penerapan arsitektur enterprise yang lebih baik, mengganti metode penyebaran informasi yang saat ini menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya di sini saya ulang lagi dengan yang 192 10697 akan membawakan metodologi penelitian. Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang ada di dalam aktivitas ilmiah yang diterapkan untuk melakukan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahapan awal ini dilakukan identifikasi masalah dan merumuskan masalah untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua ada studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pencarian referensi landasan-landasan teori dari berbagai jurnal, buku maupun jurnal yang ada di internet untuk membantu penulis menentukan landasan teori yang baik dan sesuai dengan penelitian. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi dibutuhkan dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut. Ada pengamatan atau observasi. Pengamatan merupakan proses melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Dengan melakukan pengamatan langsung, penulis bisa mengamati secara langsung tentang aktivitas bisnis pada SMP Ayatul Husna. Yang kedua ada wawancara. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan tugas
yang ada di sana yaitu Wakil Kurikulum, Kepala TU, dan Kepala Perpustakaan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, wawancara dilakukan mengetahui gambaran alur aktivitas bisnis yang sedang berjalan serta permasalahan yang ada. Yang keempat, membuat perencanaan arsitektur sistem informasi menggunakan TOGAF ADM. Dalam membuat perencanaan arsitektur sistem informasi menggunakan TOGAF terdiri dari 10 fase, di mana pada penelitian ini menggunakan 4 fase. TOGAF ADM yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, dan teknologi arsitektur. Dan yang terakhir kelima, pembuatan laporan akhir. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan laporan penelitian yang terdiri dari pendahuluan, penulisan teori, metodologi, penelitian, analisis, hasil analisis, dan rekomendasi, serta penutup dan lampiran. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, primary fase. Pada tahapan primary fase terdiri dari lingkup enterprise organisasi, stakeholder organisasi, menentukan tim arsitektur dan organisasi, menentukan framework arsitektur dan melaksanakan tool arsitektur dan prinsip-prinsip arsitektur. A. Lingkungan organisasi enterprise. Menurut Asli Naim Syadat mengatakan value chain atau rantai nilai adalah komponen aktivitas atau kegiatan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, dan support produk. Pendistribusian lingkungan organisasi enterprise, organisasi atau area bisnis pada SMPT Tulisna yang akan digambarkan dengan menggunakan value chain diagram yang terdapat pada di gambar bawah ini. Yang pertama ada aktivitas pendukung, manajemen tata usaha. Yang kedua manajemen sarana dan prasarana. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir perpustakaan. Aktivitas utama yaitu penerimaan mahasiswa baru, operasional akademik, dan terakhir pelepasan akademik. Selanjutnya ada rekrutmen manajemen. Pada tahapan ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan enterprise arsitektur yang dibutuhkan setiap tahapan ADM. Tahapan ini meliputi core bisnis, proses bisnis, dan permasalahan organisasi yang sedang terjadi sehingga menghasilkan skenario bisnis yang menjadi sumber utama yang diperlukan dikembangkan. A. Ada core bisnis. Visi utama dari SMPT Tulusna yaitu dengan mewujudkan SMPT Tulusna menjadi lembaga unggulan dalam prestasi akademik dan akademik, andal dalam kemampuan komunikasi dan iptek, santun dan bersikap, berkepandian dan keluruhan budi, karena dalam sistem informasi pada SMP ini masih kurang terintegrasi yang dapat membantu perjalanannya berproses bisnis pada SMP Telusna. Selanjutnya, yang ke-B, proses bisnis. Proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan yang saling berhubung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Setiap proses bisnis yang ada pada SMPT Telusna terjadi saat ini yang akan digambarkan dengan diagram timeline yaitu sebagai berikut. Di sini ada penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, seorang mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas syarat pendaftaran. Lalu mahasiswa menyerahkan formulir dan berkas syarat pendaftaran, maka TU akan menerima formulir dan berkas syarat pendaftaran. TU akan memeriksa kelengkapan berkas syarat pendaftaran lalu menentukan siswa lulus atau tidak. Selanjutnya siswa akan melakukan daftar ulang. Baik, di sini ada arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Pada tahapan ini dilakukan pendeskripsian kebutuhan pada tahap arsitektur vision berupa profil organisasi, sasaran organisasi, dan kondisi arsitektur saat ini. Lalu di slide selanjutnya ada Business Arsitektur, stakeholder pendidikan. Menurut Rasa AS dan M. Salahuddin menyatakan use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Menurut Rahmat Destriana, use case adalah sarana untuk menggambarkan persyaratan sebuah sistem, yaitu sistem apa yang harusnya digunakan. Di sini ada use case diagramnya. Yang pertama ini calon siswa. Calon siswa dapat melakukan login dan melihat sistem penerimaan siswa baru. Lalu kepala sekolah. Kepala sekolah dapat melakukan login dan melakukan sistem operasional akademik, sistem pelepasan akademik, dan sistem manajemen tata usaha. Lalu ada tata usaha, sama seperti kepala sekolah, dapat melakukan login dan melakukan sistem operasional akademik, sistem pelepasan akademik, dan sistem manajemen tata usaha.
Lalu yang keempat ada guru. Guru dapat melakukan login dan melakukan sistem operasional akademik. Lalu ada waka kurikulum, sama seperti guru, dapat melakukan login dan melakukan sistem operasional akademik. Lalu ada yayasan. Yayasan dapat melakukan login dan melakukan sistem manajemen sumber daya manusia dan sistem manajemen sarana dan prasarana. Lalu ada waka sarana dan prasarana. Berbeda dengan yayasan, waka sarana dan prasarana hanya dapat melakukan login dan sistem manajemen sarana dan prasarana. Lalu ada siswa. Siswa dapat melakukan login dan cek sistem operasional akademik. Sistem pelepasan akademik juga bisa mengecek sistem perpustakaan. Yang terakhir ada petugas perpustakaan. Perpustakaan dapat melakukan login dan melakukan sistem perpustakaan. Lalu di slide selanjutnya ada information sistem arsitektur. Arsitektur data. Menurut Rasa AS dan M. Salahuddin menyatakan diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk menggambarkan sistem. Menurut Sri Mulyani menyatakan kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kelas, komponen-komponen kelas, dan hubungan antara masing-masing kelas. Baik, lalu di slide selanjutnya, di sini ada UML atau kelas diagram. Yang pertama ada kelas diagram penerimaan siswa baru atau biasa disebut dengan PSB. Lalu yang kedua ada kelas diagram operasional akademik atau OA. Lalu yang ketiga ada kelas diagram pelepasan akademik atau PA. Lalu yang terakhir yang keempat ada kelas diagram manajemen tata usaha atau MTU. Baik, selanjutnya teknologi arsitektur. Arsitektur teknologi dibuat bertujuan untuk mengidentifikasikan jenis-jenis teknologi yang diperlukan bagi aplikasi-aplikasi yang mengelola data pada suatu enterprise. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang dia usulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip dan landasan teknologi. Dalam membangun arsitektur teknologi, langkah awal yang dilakukan adalah mendefinisikan landasan dan prinsip teknologi. Lalu yang kedua ada topologi jaringan. Layanan jaringan yang akan digunakan berupa LAN, internet, basis data server, dan aplikasi server. Layanan LAN digunakan untuk berbagai sumber daya seperti printer dan pertukaran data. Internet digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi. Koneksi internet juga dapat digunakan media berupa wireless. Basis data server digunakan sebagai penyimpanan dan pengolahan data. PSB, OA, PA, MTU, MSP, dan Perpus. Aplikasi server digunakan untuk kepentingan penyimpanan database yang diperlukan. Lalu dapat dilihat di slide. Di sini ada rancangan topologi jaringan SMPIT Ayatul Husna. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sesuai dengan tahapan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu proses bisnis pada SMPIT Ayatul Husna, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasinya masih belum optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini membuat perencanaan arsitektur enterprise untuk menyesuaikan antara strategi bisnis dan strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Permodalan arsitektur enterprise dibuat sesuai dengan aktivitas bisnis pada SMPIT Ayatul Husna dan terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utamanya terdiri dari penerimaan siswa baru, operasional akademik, dan pelepasan akademik. Sedangkan untuk aktivitas pendukungnya terdiri dari manajemen tata usaha, manajemen sarana dan prasarana, manajemen sumber daya manusia, dan perpustakaan. Arsitektur aplikasi dibuat bertujuan sebagai tuntunan untuk pembangunan sistem informasi terutama dalam hal pengolahan data. Perencanaan arsitektur enterprise yang menerapkan framework TOGAF ADM ini menghasilkan blueprint teknologi informasi berupa arsitektur utama pada TOGAF ADM, yaitu preliminary, arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan aplikasi teknologi. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.